Assalamualaikum. Masih di suasana hari-hari tasyrik tahun 2020 ini, saya masih akan membagikan pengalaman saya tahun kemarin Armuzna bagian kedua, yaitu Musdalifah, Mina, dan Ifadah. Jamaah lagi Setelah dari karena Arafah, masih ada waktu yang luang ini. maka kami dibawa Sebentar naik lagi ini bus kalau penuh sesak menuju ya wallahu alam. Musdalifah, mabit di Matur nuwun. Musdalifah. Beginilah kondisinya. Mabit di Ini suami Musdalifah. saya yang meliput atau membuat vlog Suasana malam di karena Musdalifah. pengalaman suami tahun 2004 Berjuta-juta itu manusia masih di Musdalifah yang menyaksikan seperti ini itu dan membutuhkan ikut strategi untuk bisa mudah langsung evakuasinya. aktif Nah, orang-orang yang mabit di tidak memiliki Musdalifah strategi mungkin hanya sekedar menunggu begini saja lengser ya, wengi tempat istirahat tidur. akan Padahal itu diberangkatkan bukan. Maka strategi yang dipilih suami saya adalah memilih menunggu tempat paling lengser depan wengi pintu keluar bermalam seperti di Musdalifah. ini. Sehingga evakuasi dengan Ini saya pintu maktab yang sangat 44. sempit ini Saya ambil membutuhkan paling waktu depan yang sangat banyak. Jadi jamaah untuk yang memudahkan di samping kita kanan kiri itu akan kesulitan keluar dengan kericuhan. pergi Ada yang datang, bis jadi pertama. keluar Musdalifah itu sudah Ini lewat tengah malam. Itu ada yang sampai perlu di Mina, ada yang jam 10 pagi, pengertian yang ada yang jam dalam arti menjelang zuhur karena teknis untuk meninggalkan. sulitnya evakuasi. Nah, ini karena kita sudah nyampe lebih dulu, maka di Mina kita bisa longgar-longgar lalu lanjut ya setelah jam ini masih pakai ikram sejak di Arafah. Saya mengabadikan ini sedikit saja momen kita jamarat lanjutan dari Arafah ya. Jadi pakaian kami tidak berganti sama sekali, dikibal lah ibaratnya. Kita ini di hadapan Allah seadanya dengan badan yang lusuh, lelah jalan kaki, lelah angin dan sebagainya. Kita jalan kaki ke terowongan Mina menuju Jamarat sekitar 4 kilo ya. Kalau pulang pergi itu 8 kilo. Nah, ini setelah selesai tahalul awal, beginilah kondisi baju saya. Baju ihram saya yang saya pakai sejak berangkat dari hotel Arafah, wukuf, lalu mabit di Musdalifah, kemudian lanjut di Mina, langsung jamarat jam 3 dini hari. Seperti ini kondisinya, kotor semua dan sebagainya. Lanjut hari kedua, kami sudah tidak ihram lagi, tapi rangkaian haji belum selesai, jamarat yang kedua. Jadi ada di terowongan Mina itu tengah-tengahnya ada lift untuk ya sela-sela jamaah haji supaya tidak terlalu lelah, ada lift flat gitu ya. Kemudian ini sudah sepulangnya ini masih menuju jamarat tugu yang kedua. Nah, suami bikin bendera pakai baju saya itu karena ada kemarin yang tersesat ya, sehingga dari 450 jamaah itu ada yang ketinggalan, yang lanjut usia dan sebagainya, sehingga pakai bendera kelompok haji ya, memudahkan. Nah, hari berikutnya baju saya sudah saya pakai lagi ya, baju KBIH ini sudah dikawal oleh pihak maktab Mina ya, dikawal oleh pihak maktab Mina, sehingga sudah tidak ada jemaah haji yang kesasarnya karena kondisi lelah, kemudian pertama kali mungkin ya, belum pengalaman, kemudian kena blokade dan sebagainya, banyak kasus. Nah, setelah selesai jam 2 dini hari kita akan berangkat, kemudian jalan kaki 4 kilo, lempar jamarat, pulangnya sudah subuh ya, kita subuh di rute jamarat. Ini dipimpin oleh Kiai, pembimbing kami, Kiai Zainul Ibad Uluwiyah Mojosari. Nah, kita sholat subuh di sini. Saya sudah lebih jamaah lebih dulu sama suami 6 orang. Kemudian kita ketika berjalan kaki kita menemukan kelompok haji kami. Nah, tengah-tengah dalam perjalanan, sisi kanan rute jamarat itu ada sedikit celah ya untuk saya ngambil gambar kota Mina, kota 3 hari.
hanya ada penghuninya ketika musim haji saja. 3 hari di Mina ini suasana subuh, pada subuh di Pertamina dari atas ya. Nah itu ada tangan saya hanya untuk ini ya, pegangan waktu ngambil gambar. Nah, dari atas kota Mina itu seperti ini suasananya. Nah nanti kalau pulang Jamarot tuh banyak jamaah haji yang mampir-mampir di kedai-kedai, ada kebab, ada samosa, ada kopi hangat, kopi Arab, dan makanan-makanan khas orang Arab. Itu biasanya rute habis pulang Jamarot ya. Nah, ini masih saya masih ambil gambar sisi kanan dari saya jalan kaki ya. Itu pun agak kumpul, yang penting bisa mengabadikan. Nah setelah itu kita diarahkan oleh petugas ya untuk menuju tenda Mina. Kita pulangnya agak jauh lagi, jalan kaki terus, kita bertatap muka dengan inilah orang-orang. Saya akhirnya ke jembatan layang. Di situ dari atas tuh kelihatan terowongan gitu ya. Di dalamnya ada jalur yang berangkat yang sebelah kiri, jalur yang sudah Jamarot sebelah kanan. Nah kebetulan waktu Jamarot tahun kemarin itu bulan Agustus, 14 Agustus kalau nggak salah, nuansa kemerdekaan. Kebetulan juga jubah saya yang putih itu kotor, jubah yang hari kedua pun juga kotor, tinggal jubah merah. Sehingga saya ingat tanah air saya yang saat ini sedang nuansa memperingati hari kemerdekaan. Maka jiwa nasionalisme saya keluar. Saya pakai merah putih, mendoakan negeri juga, semangat kemerdekaan, merdeka juga setelah lempar Jamarot yang terakhir, menandakan berakhirnya Jamarot Ula Wusto Aqobah itu sudah selesai. Nunggu saat-saatnya kembali ke kota Mekah melanjutkan tawaf ifadah. Saking senangnya saya sudah selesai Jamarot. Kaki saya ternyata, saya yang nggak biasa olahraga, ternyata alhamdulillah di sana kuat gitu ya. Jadi kalau yang calon jamaah haji yang akan berangkat itu pakai sepatu yang nyaman untuk jalan, sepatu kets yang empuk, jangan sandal jepit ya, sepatu yang nyaman untuk jalan. Kita jalan kaki terus hari-hari ya. Di Masjidil Haram pun demikian. Terutama rangkaian haji ini yang tidak boleh diabaikan. Ini saya berfoto sejenak ya, kecapean ya berangkat, apalagi saya kan nggak pernah olahraga dan sebagainya. Persiapan haji hanya sekedar ritual-ritual, tapi kalau fisik saya kurang maksimal, saya merasa agak kecapean, jadi agak kebiru-biruan wajah kecapean. Nah ditunggu ini. Nah ini kondisi saya melihat. Nah kalau lihat itu ya bertemu orang dari seluruh dunia tuh pakaiannya macam-macam. Indonesia, Asia jadwalnya sendiri. Nah itu ada kayak karnaval gitu ya, untuk menghindari kita terpisah atau supaya bisa menandai kelompok kita. Oh kostumnya begini, kostumnya harus mencolok begini, pakai topi warna pink, ada yang bendera yang besar. Tapi kebanyakan kalau Indonesia memang berwarna-warni. Kalau negara lain hitam sudah biasa. Tapi kalau kelompok haji punya inisiatif sendiri untuk menggunakan seragam. Contohnya batik kalau kelompok haji saya. Nah ini senang sekali ya, sudah selesai 8 kilo berjalan kaki, lewat terowongan berjalan kaki, baliknya jalan kaki. Tapi di dalam perjalanan itu senang, kita saling sapa dari berbagai negara sesama pejuang melempar tugu setan. Ala-ala reporter melaporkan langsung dari tanah Mina. Habis Jamarot berangkat jam selingan saja 30 subuh melaporkan dari jembatan layang. Setelah itu sudah sampai jembatan layang. Ini kondisi di pagi hari. Nah, ini senang sekali yang jalur pulang ini akan mampir-mampir, itu banyak orang jualan makanan. Kalau agak sana lagi ya ke arah menuju Jamarot. Nah ini kalau
suasana yang mau berangkat ini. Yang sebelah kiri adalah mau berangkat. Kita masuk pegunungan Batu itu adalah terowongan Mina yang memisahkan yang akan kita lalui. Kalau yang dulu ada tragedi Mina ya di sini. Tragedi Mina masih jalurnya satu untuk seluruh jamaah haji dari berbagai wilayah sedunia. Sehingga ketika terjadi arus balik bertemu dengan arus berangkat, terjebaklah di tengah. Mungkin yang terjadi seperti itu ya tahun 92. Mungkin seperti itu. Sekarang sudah sangat longgar, kemudian tubuhnya diperbesar ya, sehingga tidak ada kesulitan kita melempar batu. Banyak orang meliput di sana untuk melihat suasana bagaimanakah perjalanan haji. Setelah itu tawaf ifadah. Saya tawaf ifadah kebetulan di lantai paling atas. Tawaf ifadah itu sehari kita sampai di kota Mekah, melanjutkan belum selesai, belum bisa disebut haji atau hajah karena tawaf ifadah. Tawaf jalan kaki lagi ya. Itu di lantai paling atas yang terlihat langit itu kan lingkarannya besar sekali. Nah ini saya pun masuk terowongan, keluar dari Masjidil Haram pun terowongan jalan kaki lagi karena taksi tidak ada. Terpaksa jalan kaki hari itu. Nah akhirnya di situ saya keluar terowongan merasa sangat lega. Jadi ekspresi saya keluar dari terowongan mau pulang ke hotel. Nah demikian cerita haji saya, rangkaian Armusna untuk mengenang perjalanan haji, dan semoga bisa ditakdirkan ke sana lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.